Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Putrawiza dengan NIM 20311515. Sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan Manajemen. Pada saat ini saya ingin memaparkan materi yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Yang pertama adalah chapter 1, yaitu Overview of Multinational Financial Management. Manajemen keuangan internasional, juga dikenal sebagai keuangan internasional, adalah pengelolaan keuangan dalam lingkungan bisnis internasional, yaitu berdagang dan menghasilkan uang melalui pertukaran mata uang asing. Kegiatan keuangan internasional membantu organisasi untuk berhubungan dengan transaksi internasional dengan mitra bisnis di luar negeri, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan lain-lain. Ini juga digunakan oleh organisasi pemerintah dan lembaga nirlaba. Lalu tujuan MNC, yaitu tujuan MNC umumnya ialah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Lalu juga fokus pada MNC yang sepenuhnya memiliki anak perusahaan asing mereka. Manajemen keuangan di seluruh MNC memiliki satu tujuan, yaitu memaksimalkan nilai seluruh MNC. Lalu ada dampak pengelolaan keuangan dan kondisi internasional terhadap nilai. Yang pertama, sebuah MNC akan memutuskan beberapa banyak bisnis yang akan dilakukan di setiap negara dan beberapa banyak pembiayaan yang diperoleh dalam setiap mata uang. Lalu keputusan keuangan MNC menentukan exposure-nya terhadap lingkungan internasional. Lalu chapter 2, yaitu International Flow of Funds atau aliran dana internasional. Aliran dana internasional adalah sistem neraca yang saling terkait untuk suatu negara. Dihitung secara berkala. Ada dua jenis neraca yang menunjukkan aset dan kewajiban agregat untuk sektor keuangan dan non-keuangan. Dan sektor apa yang mengeluarkan dan menyimpan aset keuangan atau instrumen dari jenis tertentu. Neraca ini mengukur tingkat aset dan kewajiban. Dari setiap neraca, laporan arus yang sesuai dapat diturunkan dengan mengurangkan data level untuk periode sebelumnya dari data untuk periode saat ini. Lalu chapter 3 ialah International Financial Market. Pasar keuangan adalah pasar di mana orang memperdagangkan sekuritas keuangan dan derivatif dengan biaya transaksi rendah. Beberapa sekuritas termasuk saham dan obligasi, bahan mentah dan logam mulia, yang dikenal di pasar keuangan sebagai komoditas. Istilah pasar kadang-kadang digunakan untuk apa yang lebih ketat pertukarannya, organisasi yang memfasilitasi perdagangan sekuritas keuangan, misalnya bursa saham atau bursa komoditas. Lalu perdagangan mata uang dan obligasi sebagian besar dilakukan secara bilateral, meskipun beberapa obligasi diperdagangkan di bursa saham, dan orang-orang juga membangun sistem elektronik untuk ini ke bursa saham. Ada juga inisiatif global seperti United Nations Sustainable Development Goals 10 yang memiliki target untuk meningkatkan regulasi dan pemantauan pasar keuangan. Apa itu pasar valuta asing? Pasar yang memungkinkan pertukaran satu mata uang untuk mata uang lain berdasarkan nilai tukar tertentu. Lalu di chapter 4, nilai tukar adalah nilai di mana satu mata uang akan ditukar dengan mata uang lain. Mata uang yang paling umum mata uang nasional, tetapi mungkin subnasional seperti dalam kasus Hong Kong atau supranasional seperti dalam kasus Euro. Setiap negara menentukan rezim nilai tukar yang akan berlaku untuk mata uangnya. Misalnya mata uang mungkin mengambang, dipatok, atau hibrida. Pemerintah dapat memberlakukan batasan dan kontrol tertentu pada nilai tukar. Negara juga dapat memiliki mata uang yang kuat atau rendah. Tidak ada kesepakatan dalam literatur ekonomi tentang nilai tukar nasional yang optimal. Lalu dalam rezim nilai tukar mengambang, nilai tukar ditentukan di pasar valuta asing yang terbuka untuk berbagai jenis pembeli dan penjual, dan di mana perdagangan mata uang terus-menerus 24 jam sehari kecuali akhir pekan. Di pasar pertukaran mata uang retail, kurs beli dan jual yang berbeda akan dikutip oleh pedagang uang. Sebagian besar perdagangan adalah atau dari mata uang lokal.
Tingkat pembelian adalah tingkat di mana pedagang uang akan membeli mata uang asing, dan tingkat penjualan adalah tingkat di mana mereka akan menjual mata uang itu. Lalu chapter 5, derivatif mata uang. Transaksi valuta asing dapat ditelusuri kembali ke abad ke-14 di Inggris, tetapi kemunculan dan perkembangan pasar derivatif valuta asing terjadi pada tahun 1970-an dengan latar belakang sejarah dan lingkungan ekonomi. Pertama, setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1976, IMF mengadakan pertemuan di Jamaika dan mencapai kesepakatan Jamaika. Ketika sistem nilai tukar dan mengambang menggantikan sistem nilai tukar tetap, banyak negara melonggarkan kontrol suku bunga dan risiko pasar keuangan meningkat. Untuk mengurangi dan menghindari risiko dan mencapai tujuan lindung nilai, derivatif keuangan modern muncul. Kedua, globalisasi ekonomi mendorong globalisasi kegiatan keuangan dan pasar keuangan. Setelah runtuh dengan negara-negara umumnya melonggarkan pembatasan pada lembaga keuangan domestik dan asing dan investor asing. Perubahan faktor dan makroekonomi menyebabkan risiko pasar dan permintaan pasar derivatif valuta asing semakin meningkat dan mendorong perkembangan pasar derivatif. Dalam keadaan seperti itu, lembaga keuangan terus menciptakan alat keuangan baru untuk memenuhi kebutuhan perdagangan untuk menghindari risiko. Lalu chapter 6, pengaruh pemerintah terhadap bursa kecepatan. Sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama pemodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasa terdapat suatu lokasi pusat setidaknya untuk catatan. Namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu. Lalu baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.